Jake, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita sudah tiba di minggu di bulan Agustus, bulan Agustus ya, bulan Juni ya, bulan Juni sorry. Di bulan Juni di edisi eh tentang teori-teori Marxis yang kebetulan untuk kali ini kita akan berdiskusi tentang pemikirannya Ernesto Laclau tentang post-Marxisme. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang di beberapa kajian, saya lupa kajian yang keberapa. Kalau nggak salah di kajian tahun lalu kita sudah pernah mengkaji tentang Marxisme. Maka kajian kali ini, terutama di minggu pertama ini, kita akan mengkaji bagaimana pemikiran dari post-Marxisme atau juga dikenal dengan pasca-Marxisme. Jadi bicara tentang pasca Marxisme atau post Marxisme mungkin juga ada kaitannya dengan bagaimana narasi-narasi postmodernis, poststrukturalis, pos-pos yang lain itu sebagai sebentuk antitesis terhadap sesuatu situasi atau suatu pemikiran gitu kan. Maka kita membaca post-Marxisme atau pasca-Marxisme pasti ada kaitannya dengan Marxisme atau bagaimana dia mengambil posisi yang kritik, posisi kritik terhadap Marxisme. Maka sebelum ke sana mungkin teman-teman juga agak asing ya dengan seorang Laclau. Saya juga baru tahu ada tokoh ini. Namanya aja saya baru tahu kalau ada orang yang bernama Laclau. Saya nyangkanya ini awalnya orang Thailand, ternyata bukan. Orang Argentina. Jadi namanya Ernesto Laclau, lahir pada tanggal 6 Oktober 1935 dan meninggal pada tanggal 13 April 2014. Ia merupakan seorang filsuf gerakan politik era postmodern ya. Konsentrasi politiknya di bidang sosial itu dipengaruhi oleh struktur sosial, tetapi juga dia banyak mengkritik tentang sistem-sistem sosial atau teori-teori sosial yang agar lebih terbuka. Makanya disebut dengan lebih progresif lah istilahnya. Pemikirannya nanti dari pasca Marxisme ini dipengaruhi oleh banyak tokoh. Salah satunya ada Althusser juga. Salah satunya juga Derrida. Jika di bulan lalu kita bicara tentang bagaimana Derrida mengambil peran penting dalam teori postkolonial, maka dalam postmodernis ini juga Derrida mengambil peran penting. Bagaimana pemikiran Derrida juga menjadi memberi peran lah terhadap pemikirannya Ernesto Laclau. Dipengaruhi juga oleh Ludwig Wittgenstein dan juga seorang psikoanalis Jacques Lacan. Ernesto Laclau ini dia lahir di Argentina sudah ya, dan belajar di Universitas Buenos Aires dan Oxford. Tahun 73 ia mulai mengajar ilmu pemerintahan di Universitas Essex dan berbagai universitas lainnya di Amerika. Baru pada tahun 71 ia mulai terkenal di lingkungan Marxis ketika ia menerbitkan sebuah artikel berjudul Feudalism and Capitalism in Latin America. Jadi salah satu karyanya ini yang pada tahun 71 termasuk karya yang menjadi babakan awal dia termasuk dalam golongan-golongan atau masuk dalam lingkup Marxisme. Lain-lainnya itu aja pemikirannya dari atau sekilas tentang Ernesto Laclau. Beberapa karyanya ini Hegemoni dan Strategi Sosialis ini dalam versi versi Indonesianya, versi terjemahannya. Teman-teman bisa juga mencari karya sumbernya atau karya aslinya. Masuk ke pemikirannya Ernesto Laclau tentang post-Marxisme atau pasca-Marxisme. Bentar ya. Ambil catatan dulu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, adanya pasca Marxisme itu memberikan kritik yang cukup tajam terhadap Marxisme. Kita tahu bahwa bagaimana Marxisme menjadi sebuah ideologi yang fenomenal karena menjadi alasan atau menjadi ideologi yang menggerakkan beberapa kaum buruh di berbagai dunia, seolah-olah ini menjadi angin segar yang bisa memberikan
kemerdekaan atau memberikan keadilan bagi kaum buruh gitu kan. Bagaimana ia juga menjadi ideologi dasar yang sampai sekarang mungkin masih banyak menjadi ideologi yang diidealkan gitu kan. Nah, tetapi pasca Marxisme dia memberikan banyak sekali kritik terhadap Marxisme ini. Salah satunya yang paling dikritik adalah bagaimana Marxisme itu dianggap otoriter dalam partai. Karena menurut pasca Marxisme di sini banyak beberapa pandangan dari Marxisme yang itu bertolak belakang dengan apa yang sebenarnya digaung-gaungkan oleh kaum Marxisme. Beberapa diantaranya itu tadi yakni otoriter dan totaliter. Yang kedua tentang bagaimana Marxisme itu menganggap acuan dari segalanya itu adalah atau ekonomi sebagai basis material dalam hubungan bermasyarakat. Jadi dalam memahami hubungan antar manusia atau bagaimana memahami interaksi manusia yang dijadikan sebagai basisnya itu adalah basis-basis ekonomi. Yang ketiga itu bagaimana Marxisme seolah-olah menomorduakan aspek individualitas dalam sistem komunis atau dalam seperti misalnya saya katakan tadi bahwa bagaimana Marxisme itu berusaha atau dia menggunakan basis ekonomi, maka yang kemudian implikasinya adalah ia menomorduakan aspek-aspek individualitas. Bagaimana Marxisme itu berusaha untuk mengambil jalan demokratis, tapi justru menurut kaum pasca Marxisme justru tidak demokratis. Kenapa? Karena kemudian Marxisme itu berusaha mengambil satu wadah yang seolah-olah wadah-wadah itu dalam bentuk partai, sehingga dalam partai itu juga kemudian bersifat otoriter dan totaliter. Itu. Jadi kemudian beberapa antitesisnya atau beberapa gaungan-gaungan atau gagasan-gagasan penting dari orang-orang pasca Marxisme sebelum kita masuk ke teorinya Laclau ya. Saya bicara tentang pasca Marxisme secara umum dulu. Jadi yang digaung-gaungkan kemudian dari beberapa kritiknya terhadap Marxisme itu ada beberapa hal seperti misalnya karena adanya individualitas sebagai akibat dari pemikiran dari Marxisme, maka pasca Marxisme menganggap bahwa yang penting yang perlu digagas kembali adalah bagaimana pluralisme atau pluralitas. Yang kedua, skeptisisme terhadap otoritas. Sikap otoriter dan totaliter yang ada dalam dalam Marxisme, terutama Leninisme katanya orang-orang pasca Marxisme itu menunjukkan bahwa perlunya kita skeptis terhadap otoritas. Karena bagaimana orang-orang atau istilahnya sebuah pemikiran itu pasti mengandung sebuah otoritas, sehingga seharusnya antitesis dari Marxisme tadi atau pemikiran dari pasca Marxisme, kita perlu skeptis terhadap otoritas-otoritas yang ada. Yang ketiga adalah perlunya kesadaran terhadap gerakan-gerakan sosial baru, bahwa menurut orang-orang pasca Marxisme atau juga Laclau juga berpikiran Laclau dan Mouffe ini sebenarnya Laclau dan Mouffe ini sering disandingkan dua-duanya sehingga susah untuk memisahkan mana yang Laclau beneran mana yang Mouffe gitu kan, sehingga orang menyebutnya Laclau Mouffe dalam pemikirannya pasca Marxismenya. Jadi pasca Marxisme menganggap bahwa banyaknya gerakan-gerakan sosial baru yang perlu menjadi pertimbangan kembali bagaimana Marxisme dianggap sudah tidak lagi dalam beberapa pemikirannya sudah tidak lagi sesuai, terutama dalam isu-isu demokratisnya yang kurang radikal dan kurang demokratis katanya pasca Marxis ini. Pasca Marxisme itu menyebut bahwa dirinya atau kalau misalnya kita menganggap Marxisme sebagai sebuah ideologi, maka pasca Marxisme bukan sebuah ideologi, tapi lebih diartikan sebagai kritik atau sebuah gagasan. Anggap saja sebagai praktis intelektual, bukan sebuah ideologi. Jadi respon adanya pasca Marxis sebagai respon terhadap Marxisme itu bukan sebagai ideologi tandingan, tetapi sebagai sebuah praktik pemikiran, tidak sebagai sebuah ideologi. Contohnya begini, ada sebuah ideologi yang atau sebuah gagasan misalnya feminisme gitu kan, maka kemudian kritik-kritik terhadapnya tidak justru menjadi sebuah ideologi tandingan atau ideologi yang kemudian meruntuhkan ideologi ini, tetapi sebagai respon, sebagai kritik terhadap gerakan-gerakan
ideologis dari gerakan sebelumnya atau paham sebelumnya, ya ini paham Marxis. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada juga beberapa pokok-pokok yang menjadi persoalan dalam teori Marxis yang menjadi pijakan kritik juga dari teori pasca Marxisme ini atau post Marxisme. Bentar, saya geser dulu. Pause dulu dong, aku hapus papan. Oke, jadi ada 3 persoalan penting yang menjadi titik acuan hal-hal yang dipersoalkan oleh kaum pasca Marxis terhadap teori-teori Marxis. Yang pertama tentang teori sejarah Marx. Jadi kaum post Marxis itu mempertanyakan, istilahnya mempersoalkan bagaimana teori sejarah Marx yang dianggap berpihak kepada kelas proletar. Sehingga dulu kan kita tahu bahwa yang paling identik dari teori Marx adalah tentang ramalannya, tentang bagaimana Marxis atau Karl Marx itu memprediksi keruntuhan dari kapitalisme dan munculnya komunisme. Itu kan yang paling identik dari teori-teori Marx tentang bagaimana seolah ramalan-ramalan itu yang menjadi orientasi bagaimana nanti kaum proletar lah yang akan menjadi memegang apa sih namanya, yang akan apa sih yang akan memimpin dunia lah, kaum buruh, bagaimana kaum buruh kemudian mencapai kesejahteraan dengan tidak adanya pertentangan kelas, tidak adanya pembagian kelas yang membuat kaum proletar tidak mendapatkan keadilannya gitu kan. Yang itu yang pertama yang dipersoalkan oleh kaum post Marxis tentang teori sejarah Marx tadi, sehingga mereka juga mempersoalkan bagaimana Marxisme itu selalu menggunakan dialektika ekonomi dalam menjelaskan tentang situasi politik dan kebudayaan. Sehingga begini, jadi segala hal atau segala konflik yang terjadi atau segala bentuk istilahnya keresahan, gejolak, konflik yang ada di masyarakat itu menggunakan dialektika ekonomi sebagai landasan dalam menjelaskan situasi politik dan kebudayaan. Sehingga itu yang dikritik oleh post Marxis tentang bagaimana Marxisme hanya berorientasi kepada teori sejarah tadi, tentang perkiraan, ramalan dan lain sebagainya. Yang kedua tentang subjek revolusioner Marx. Dari yang pertama tentang bagaimana persoalan-persoalan ramalan-ramalan tadi, justru subjek revolusioner Marx itu justru itu mengaca pada atau merujuk kepada partai sebagai lokus untuk menandingi kapitalisme. Seperti yang disampaikan atas dari beberapa gagasan awal kaum pasca Marxis tentang bagaimana mereka menganggap bahwa subjek revolusioner ribet banget ya. Subjek revolusioner Marx itu tidak mengacu kepada individualitas dari kaum buruh atau istilahnya beberapa orang-orang atau komunitas-komunitas buruh, tetapi lebih kepada partai sebagai lokus untuk menandingi kapitalisme. Itu yang kedua. Sehingga menurut kaum post Marxis orientasi terhadap subjek partai tadi melalui partai tadi itu justru menjadikan atau hanya mengejawantahkan gerakan-gerakan komunisme atau gerakan-gerakan Marxis itu berfokus kepada pendekatan-pendekatan yang bersifat otoriter dan ilmiah dan positivistik. Terus yang ketiga itu tentang persoalan demokrasi. Nah, dari yang pertama melahirkan yang kedua, bagaimana partai sebagai lokus yang berusaha untuk meruntuhkan kapitalisme, yang justru di situ kemudian melanggengkan yang seharusnya liberatif, namun justru bersifat otoriter dan totaliter. Itu melahirkan yang ketiga, yaitu persoalan demokratis. Jadi tawaran-tawaran dari politisi partai Marxian atau Marxis itu justru bukan menawarkan demokrasi atau istilahnya demokrasi yang diagung-agungkan, yang digaung-gaungkan oleh kaum Marxis di awal itu hanya sebatas di permukaan, tidak mengerucut ke bawah atau tidak masuk ke kalangan-kalangan bawah. Sehingga seolah-olah menurut kaum post Marxis itu hanya sebagai identitas yang ada muncul di permukaan. Sehingga
demokrasi yang digaungkan oleh partai-partai komunis justru bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi sendiri. Yang itu kemudian nanti beberapa di antara ini, terutama dalam persoalan demokrasi, menjadi titik acuan pemikirannya Laclau dan Mauve tentang bagaimana seharusnya demokrasi itu berjalan. Begitu. Selanjutnya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Gak apa-apa nanya aja duluan. Gak apa-apa kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan. Sehingga sebelum atau apakah kemudian pasca Marxis itu hanya muncul dari pemikirannya Laclau dan Mauve? Tidak, banyak sekali pemikiran-pemikiran dari pasca Marxis atau post Marxis. Di antaranya ada pasca Marxisme Castoriadis, ada kemudian pasca Marxismenya pemikirannya Deleuze Guattari, ada pasca Marxisme Lyotard, ada Habermas dan lain sebagainya. Beberapa itu mengambil pijakan tentang bagaimana, misalnya yang Castoriadis itu mengkritik tentang bagaimana kepemimpinan atau partai komunis atau komunisme yang selalu diasosiasikan dalam partai dan dalam kaitannya dengan komunismenya Soviet. Dan banyak sekali teori-teori pasca Marxisme, ada juga pasca Marxismenya Derrida tentang sebagai penggagas teori dekonstruksi ya, yang mungkin sering kita sebut, sering kita tag dalam 1 bulan belakangan ini. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa dekonstruksinya Derrida itu juga memberikan sumbangsih terhadap teori emansipasinya Derrida tentang bagaimana kelahiran postmodernis gitu atau anti kapitalisme. Jadi sebelum masuk ke sana, maka jadi kita pelan-pelan kita membaca bagaimana arah pemikirannya Laclau dan Mauve ya. Jadi ini beberapa 3 persoalan penting dari teorinya Marxis, dari teorinya post Marxis, atau bukan teori sebenarnya, lebih kepada kritikannya terhadap Marxisme. Maka kemudian dalam apa saja kira-kira landasan dari post Marxisme ini? Pause dulu. Cek, oke. Jadi sebagai sebuah praktis intelektual dari post Marxis, maka post Marxis sendiri membutuhkan landasan untuk sebagai acuan bagaimana mereka mengkritik Marxisme. Yang menjadi acuan itu saya menggunakan salah satu tulisan dari, saya lupa namanya siapa, tentang bagaimana ia menggunakan teorinya Heideggerian kiri katanya, tentang bagaimana membaca landasan post Marxisme yang juga nanti merucut kepada Laclau dan Mauve ya. Ini juga menjadi cara kita membaca pemikirannya Laclau dan Mauve tentang gagasannya nanti, tentang, saya lupa gagasan tentang apa. Nanti kita bahas ya tentang demokrasi juga yang radikal. Nah, landasannya itu ada dua diksi atau istilahnya 2 istilah yang mungkin hampir identik, tapi 2 hal itu berbeda, yaitu tentang yang politis dan politik. Jadi salah satu cara untuk kita memahami tentang pemikirannya pasca Marxisme atau post Marxisme, maka kita juga harus memahami bagaimana lahirnya pasca Marxisme itu berada dalam ruang lingkup atau medan-medan postmodernis. Lahirnya pasca Marxisme juga menjadi satu rentetan yang saling berkaitan. Bagaimana lahirnya teori-teori post yang lain, poststrukturalis, postmodernis dan lain sebagainya. Maka salah satu kunci utama untuk kita memahami bagaimana pasca Marxisme atau post Marxisme adalah pembedaannya terhadap politik dan yang politis, atau di sini di politik dan das politik, politische. Nggak tahu nama bacanya gimana, das politische. Atau kalau dalam bahasa Perancisnya la politique dan le politique. Apa yang membedakan yang politis dan politik? Yang politis itu sebenarnya lebih identik kepada, mungkin kita secara sekilas
Gini aja deh, saya serahkan ke teman-teman dulu deh. Bagaimana, apa menurut teman membedakan antara yang politis dan politik? Nanti kita bahas, biar ini tidak searah gitu kan, biar ada dialektika lah. Gitu. Yuk silakan, dari mana dulu? Dari yang sini atau dari yang sini dulu? Awalnya kita membaca yang politis, sebenarnya saya ingin tahu pendapat teman-teman tentang bagaimana memahami kata politis dan politik gitu kan. Tentang bagaimana nanti kita akan membaca tentang bagaimana apa yang membedakan keduanya dan apa keduanya benar-benar berbeda gitu kan. Yang politis mungkin identikan dengan sesuatu yang bersifat politik gitu kan, atau yang memiliki nilai, bukan nilai, memiliki nuansa-nuansa politik atau sebuah nuansa sifatnya adjektif atau kata sifat dan lain sebagainya. Sedangkan politik menunjukkan sebagai sebuah struktur, sebagai sebuah sistem atau sebagai sebuah produk dan lain sebagainya. Maka itu juga yang kemudian bagaimana kita dapat melihat posisi pasca Marxisme atau bagaimana Marxisme menurut post Marxisme. Jadi menurut kaum post Marxisme atau pasca Marxisme, yang politis itu dipahami sebagai sebuah tatanan sosial atau praksis atau sebuah gerakan-gerakan sosial yang sifatnya lebih organik. Sama sepertinya begini, sesuatu terjadi atau seorang itu berpolitik kadang tanpa disadari kita. Misalnya begini, kita ingin berjual beli, kita tidak menyadari bahwa itu sebagai sebuah interaksi yang politis gitu kan, atau ada upaya-upaya kita yang sebenarnya tanpa kita sadar itu juga upaya-upaya politis, cuman kita menganggap bahwa itu bukan hal-hal yang berbau politik. Jadi ada hal-hal yang seolah-olah kita dipisahkan antara bagaimana politik itu selalu disandingkan dengan partai politik dan lain sebagainya. Makanya membaca yang politis itu sebenarnya adalah bagaimana sebuah fenomena atau interaksi atau gerakan-gerakan sosial itu terjalin secara alamiah dan organik. Istilahnya begitu. Sedangkan politik itu merujuk kepada sebuah sistem atau struktur kekuasaan yang sifatnya rasional dan permanen. Sifatnya bukan permanen istilahnya, rasional dan teoritis. Jadi seperti dikatakan tadi ketika di persoalan demokratis tadi tentang bagaimana yang di dua ini, tentang ketika subjek revolusionernya diidentikan dengan partai sebagai lokus perjuangan untuk menundukkan atau meruntuhkan kapitalisme, itu dianggap sebagai sebuah gerakan-gerakan politik yang teoretis. Kenapa? Karena sifatnya ilmiah dan positivistik gitu. Jadi bagaimana melihat sebuah gejala-gejala itu menggunakan basis atau dialektika ekonomi dan menggunakan basis material sebagai pijakan bagaimana melihat semua fenomena konflik dan segala hal itu sebagai acuan dalam melihat segala istilahnya jelimet ya. Jadi dia menggunakan pemikiran-pemikiran yang positivistik dan ekonomis gitu. Sehingga arahnya bukan lagi ke yang politis tapi ke yang politik. Dan bagaimana juga dia memberikan implikasi kepada persoalan-persoalan yang menjadi identitas dari pemikirannya Marxisme, terutama dalam hal demokrasi tadi, tentang bagaimana kemudian kaum buruh seharusnya itu memiliki ruang-ruang bicara karena sejatinya itu yang harus ada dalam komunisme, harus ada dalam Marxisme. Tetapi justru ketika adanya partai sebagai lokus yang dianggap sebagai wadah, itu bertentangan dengan identitas itu atau bertentangan dengan hal-hal yang digaungkan Marxisme sejak awal. Dan itu juga yang menurut Paul Ricoeur, seorang tokoh hermeneutika sosial, membaca bahwa sebenarnya komunisme atau gerakan-gerakan tadi itu adalah upaya untuk menundukkan yang politis. Jadi partai politik sebagai politik itu berusaha sebagai upaya untuk menundukkan yang politis tadi atau menundukkan yang organik tadi. Itu. Jadi kemudian Laclau dan Mauve itu memberikan respon atau memberikan komentar atau memberikan gagasan terhadap yang politis ini. Laclau dan Mauve itu mengatakan bahwa sebenarnya yang politis itu seharusnya menjadi
dasar gerakan politik dalam ranah yang paling mendasar. Sehingga menurut keduanya, sistem politik itu seharusnya berjalan demokratis dan sifatnya sehat ketika berlandaskan kepada yang politis, tidak justru digunakan sebagai upaya untuk menjinakkan hal-hal yang sifatnya organik dan politis tadi, yang politis tadi. Begitu. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Takut teman-teman lupa, nggak apa-apa ditanyakan duluan. Dari Kak Waki mungkin nggak ada yang ingin ditanyakan Kak? Oh, oke, nanya dulu. Oke, cek. Agak bingung nih sebenarnya memahami apa laklau ini. Sebenarnya bukan dari laklaunya sih, tapi dari marxismenya. Enggak. Sebenarnya gini ya. Saya tuh kayak heran saja terhadap marxisme itu. Misalnya tujuan dari marxisme itu apa sih sebenarnya? Itu yang pertama yang saya ingin ketahui. Dan yang kedua, marxisme ini merupakan orang-orang pengikut-pengikut Marx atau dia menyetujui apa yang Marx katakan atau teorikan gitu. Lalu mengkritik dari pemikirannya. Apakah sedemikian marxisme itu? Dan yang ketiga, karena gini, marxisme sendiri dalam sudut pandang Karl Marx tidak mengakui bahwasanya ajaran marxisme itu sedemikian gitu. Makanya orangnya sendiri gak mengakui gitu. Marxisme bahwasanya sedemikian gitu. Nah, dan yang terakhir, apalagi ada post marxisme. Sebenarnya post marxisme itu dimulai sejak apa sih? Sejak abad keberapa gitu? Dan tujuan dari post marxisme itu seperti apa? Tadi kan bukan terafiliasi dalam bentuk ideologi. Ya, mungkin itu yang bisa dipahami ya, Pak ya, pertanyaan saya. Oke. Pertanyaan pertama adalah yang diinginkan Kak marxismenya ya. Jadi memang ada banyak sekali istilahnya, ada marxisme, ada komunisme. Marxisme pun sendiri pun atau komunisme sendiri pun memiliki banyak. Kadang begini, kadang marxisme lebih fanatik dari Karl Marx gitu. Jadi seolah-olah mereka ada apa istilahnya, kalau dalam Islam itu mengaku yang paling Islam. Maka kelompok-kelompok dalam marxisme itu ada yang merasa yang paling marxis gitu kan. Sehingga kadang ada beberapa aliran marxis yang diidentikan dengan dinisbatkan kepada tokoh atau gerakan-gerakan tertentu seperti Leninisme tadi, tentang dia yang merujuk kepada bagaimana marxisme itu dibawa sebagai sebuah ide perjuangannya Lenin dan bagaimana pengaruhnya juga berbeda dari bagaimana marxisme, perjuangan marxisme. Cuman yang saya pahami dari marxisme sendiri, yang saya lihat tentang bagaimana upaya pertama melihat adanya konflik atau bagaimana segala hal itu terjadi karena adanya perbedaan kelas, sehingga marxisme itu dianggap sebagai sebuah ideologi yang memperjuangkan atau yang ide-idenya itu tentang perjuangan kelas-kelas yang dianggap sebagai kelas-kelas yang disebut dengan kelas-kelas proletar lah. Itu sehingga ide yang dibawa itu tentang bagaimana memberikan kesetaraan sehingga tidak ada lagi kelas-kelas yang didominasi atau superioritas dari kelas-kelas tertentu, yang di situ sebenarnya merujuknya kepada kapitalisme. Bagaimana kapitalisme itu memiliki semua istilahnya modal atau apa sih namanya ya? Produksi sumber-sumber apa sih namanya sih? Lupa. Modal bukan modal, ialah modal lah. Atau alat-alat produksi, sumber-sumber produksi itu hanya didominasi oleh kelas-kelas tertentu. Sehingga seharusnya itu dimiliki oleh kaum buruh sehingga tidak ada kelas-kelas tertentu. Begitu. Jadi secara garis besar begitu yang saya pahami gitu ya. Terus apalagi tadi?
Kapan pasca Marxisme itu muncul atau kapan postmarxisme itu muncul? Postmarxisme seperti yang saya katakan tadi itu munculnya sama seperti munculnya postmodernis karena berada dalam satu medan. Sama seperti munculnya kritik postmodernis, munculnya poststrukturalis itu muncul di awal abad 20. Sama seperti siapa namanya ini? Laclau. Dia lahir kan 1935 kalau nggak salah tadi itu. Cuman 1971 itu pemikirannya baru up atau baru masuk ke baru menjadi diskursus yang cukup seksi. Kenapa? Karena pada saat itu sudah mulai muncul gerakan-gerakan yang merespon terhadap modernisme, merespon terhadap strukturalisme. Sebenarnya bukan merespon poststrukturalis. Sebenarnya kan awalnya modernisme gitu kan. Kita baca modernisme, banyak sekali aliran-aliran yang muncul. Baru karena adanya postmodernis itu sebagai kritik terhadap beberapa aliran-aliran, beberapa teori-teori, beberapa paham-paham. Paham strukturalis, paham-paham modernis, termasuk dalam feminis pun ada post feminis, ada pasca feminis dan lain sebagainya. Itu medannya sama, momentumnya sama. Maka adanya pasca marxisme itu juga berada dalam satu rentetan waktu atau rentetan momentum yang atau istilahnya satu zaman lah, karena banyaknya muncul terhadap kritik-kritik, respon-respon terhadap sesuatu yang sifatnya status quo di masa-masa modernisme. Gitu. Ketika kita kan menganggap bahwa ketika masa-masa modern semuanya dianggap sebagai paten, dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa dikritik gitu, anti kritik gitu kan. Nah, justru adanya pasca yang lain terutama di masa-masa postmodernis itu menunjukkan bahwa semua paham-paham itu tidak berada dalam status quo, tetapi bisa dikritik dan memiliki celah-celah untuk dikritik. Gitu. Itu sih. Terus makanya rata-rata kita melihat kesamaan antara gerakan-gerakan pasca Marxis atau ide-ide kritik dari pasca Marxis dengan ide-ide kritik tentang postmodernis, tentang bagaimana menganggap bahwa adanya individualitas, adanya metanarasi. Jadi kan kalau modernisme menganggap bahwa ada dalam suatu kelompok yang diambil adalah satu suara tunggal, gitu kan, yang ini sebagai metanarasi, satu narasi yang dianggap mewakili semuanya, gitu kan, dianggap sebagai narasi yang muncul ke permukaan. Postmodernis menentang itu, bahwa semua orang itu memiliki suara-suara atau adanya keberagaman atau mengidealkan adanya kemajemukan. Nah, pasca Marxisme itu juga menganggap bahwa Marxisme itu merujuk kepada ciri-ciri yang dimiliki oleh modernisme, sehingga postmodernis berusaha untuk bagaimana seharusnya hal-hal yang sifatnya totaliter, otoriter itu tidak sesuai dengan semangat atau spirit-spirit kaum Marxis atau nilai-nilai demokratis yang dibawa oleh kaum Marxis. Sehingga postmodernis itu berusaha untuk membuka kembali, memberi kritik-kritik terhadap celah-celah tadi, sehingga bagaimana seharusnya pasca Marxisme itu berjalan. Terutama sebenarnya identiknya hanya sebagai kritik lah. Sejatinya cuma sebagai kritik terhadap pas Marxisme aja. Makanya tidak disebut sebagai sebuah ideologi. Tidak bisa dianggap sebagai sebuah ideologi, tapi lebih kepada respon. Gitu. Terus apa lagi pertanyaannya tadi? Yang Marxisme ini sebagai penerus dari gerakan Marxis, dari Karl Marx itu sendiri, atau juga ada keterlibatan untuk merevisi atau merekonstruksi, membangun ulang dari, misal ada celah di apa yang disampaikan oleh dalam Marx itu sendiri gitu. Kan tadi ada dari pendekatannya Jacques Derrida juga, Pak. Iya. Jadi ada keterlibatan pemikiran Jacques Derrida tentang dekonstruksinya. Kemudian ada yang disilakan dengan deconstruction mana ada ya? Jadi adanya pemikirannya, di mana kemudian pemikirannya Derrida itu mengambil peran dalam pemikirannya Laclau dan Mouffe atau sebagai kritiknya Laclau dan Mouffe terhadap Marxisme, itu tentang ada pemikirannya namanya dekonstruksi atau bukan agnostik ya. Saya lupa tadi, bentar saya cari dulu. Ini terlalu tapi nggak boleh alasannya. Agonisme. Jadi ada istilah agonisme dan antagonisme. Jadi
Kalau kita menganggap tadi agonisme itu sebagai, jadi gini, kita sudah berada dalam satu konklusi yang sama tentang bagaimana demokrasi itu tidak terwujud. Inti dari pemikirannya Laclau dan Mouffe itu tentang mengerucut kepada dua hal, yaitu bagaimana permainan hegemoni dalam teorinya Marxis. Yang kedua, adanya demokrasi yang seharusnya demokrasinya bersifat liberal dan radikal dan majemuk. Itu inti dari pemikirannya Laclau dan Mouffe sebenarnya. Dan yang dikritik itu lebih kepada bagaimana perjalanan demokrasi tadi, bagaimana upaya untuk mewujudkan sebuah konstruksi masyarakat yang terbuka dan radikal. Karena menganggapnya tadi kan, saya nggak perlu ngulang lagi ya. Gini, yang politis dan politik itu sejatinya tadi mengerucutnya tentang bagaimana politik berusaha untuk menjinakkan yang politis. Adanya gerakan-gerakan politik itu menjinakkan hal-hal yang kelompok-kelompok yang dianggap yang seharusnya organis. Dan itu seharusnya menjadi dasar dalam pemikirannya Marxis gitu kan. Nah, sama juga dengan teori dekonstruksinya Derrida. Adanya istilah agonisme dan antagonisme. Antagonisme itu adalah sebuah perwujudan. Istilahnya menurut Laclau dan Mouffe itu perwujudan dari demokrasi yang radikal dan majemuk. Karena sejatinya kenapa radikal? Kenapa Laclau dan Mouffe menginginkan bahwa sebuah demokrasi itu harus radikal? Karena radikal itu justru memberikan radikal kan tidak harus radikal itu bukan berarti, kalau radikal kadang kan diidentikannya dengan sesuatu yang terlalu kiri banget gitu kan, misalnya terlalu dan lain sebagainya lah. Bahkan sejatinya ada apa sih namanya tuh, si gini-gini mulu ya. Ada pikiran, bukan pikiran, stigma negatif terhadap kata-kata radikal, seolah radikal itu adalah hal-hal yang tidak baik gitu kan. Padahal sejatinya radikal dalam filsafat itu sesuatu pemikiran-pemikiran yang mendalam, yang fundamental. Sehingga katanya Laclau dan Mouffe, katanya Laclau ini soal sebuah demokrasi itu harusnya bersifat radikal, sehingga dia tidak dapat direduksi. Sama seperti bagaimana kesadaran palsu dari kaum proletar itu direduksi. Kata dia begitu. Seperti juga bagaimana begini, kaum proletar dalam demokrasinya Marxis itu kan diharuskan bagaimana seorang kaum buruh itu menyadari atau memiliki kesadaran bahwa mereka sedang ditindas oleh kapitalisme. Sehingga itu kemudian menjadi pemanas supaya mereka melakukan perjuangan atau basis ekonomi itu sebagai acuan bagaimana mereka ditindas secara ekonomis oleh kaum kapitalis dengan hegemoni terhadap sumber-sumber produksi gitu kan. Maka adanya pemikiran-pemikiran radikal, adanya pemikiran-pemikiran yang tidak dapat direduksi itu yang kemudian menjadi pondasi, bukan kesadaran palsu gitu istilahnya. Yang kemudian demokrasi kalau dalam antagonisme itu diharapkan itu sebagai bentuk keadaan yang bergerak, atau istilahnya kalau dalam Habermas itu ruang-ruang publik lah istilahnya, sebagai ruang yang seharusnya memang menjadi ruang-ruang suara dari kaum buruh, bukan menjadi suatu wadah imajinasi tentang kesetaraan. Jadi ruang-ruang demokrasi itu tidak hanya menjadi sebuah wadah-wadah yang ilutif. Itu sih. Sehingga tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya tidak ada otoritarianisme dan totalitarianisme dalam demokrasi. Sehingga katanya kalau ada antagonisme pasti ada yang namanya agonistik atau agonisme. Itu sebagai bentuk sama tadi yang politis tadi. Karena seharusnya yang bagaimanapun akan selalu ada proyek-proyek hegemonik yang selalu berupaya, yang selalu bertentangan dengan, sama seperti begini. Komunisme kan kita membaca bahwa komunisme tidak selalu sesuai di setiap negara, bahkan di Soviet sekalipun ia sempat menjadi satu bencana kemanusiaan yang cukup besar
Kalau nggak salah Mao Zedong ya, masanya itu ya, yang adanya kematian itu yang cukup besar itu juga menunjukkan bahwa di tanah lahirnya sendiri komunisme atau marxisme belum tentu ideal gitu kan. Makanya kemudian bisa jadi kalau kita telusuri ada upaya-upaya yang berbeda atau adanya gerakan-gerakan yang berbeda dari nilai-nilai marxisme yang diberikan atau ditanamkan sejak awal. Sehingga agonisme itu adalah antagonisme yang telah dijinakkan dan disublimasi. Sehingga bagaimanapun berusaha seperti apapun, agonisme itu akan selalu ada sebagai antitesis adanya antagonisme. Kurang lebih seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Oke, mungkin itu saja, silakan teman-teman ingin bertanya.